Alkisah di daerah Pakuan, kini kota Bogor di Jawa Barat, hiduplah seorang raja bernama Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah kerajaan Pakuan Pajajaran dengan arif dan bijaksana. Sang Prabu memiliki seorang permaisuri yang cantik jelita serta beberapa selir. Dari permaisuri, lahirlah seorang putri bernama Putri Kandita. Gadis dengan paras yang begitu cantik hingga melebihi kecantikan ibunya sendiri. Ia adalah putri kesayangan Prabu Siliwangi. Ketika Putri Kandita tumbuh dewasa, sifat arif dan bijaksana sang ayah muncul pada dirinya. Melihat hal itu, Prabu Siliwangi berniat menjadikannya calon penerus tahta kerajaan. Namun rencana itu tidak disukai para selir dan putra-putri mereka. Diam-diam, mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya dari istana. Pada suatu malam, para selir berkumpul dalam pertemuan rahasia. Bagaimana cara menyingkirkan Putri Kandita dan permaisuri tanpa diketahui Prabu? Tanya salah satu selir. Kita harus berhati-hati. Jika Prabu mengetahui rencana ini, kita semua akan binasa, ujar selir lainnya. Suasana hening. Mereka berpikir keras mencari cara. Hingga akhirnya seorang selir berkata pelan namun tegas. Sekarang, aku tahu caranya. Dibiarkan terus tinggal di istana, hamba khawatir penyakitnya akan membawa malapetaka bagi negeri ini, hasut seorang seli. Mulanya, Prabu Siliwangi merasa berat untuk menerima saran itu karena begitu sayangnya kepada Putri Kandita. Namun, karena para selir terus mendesaknya, maka dengan berat hati ia terpaksa mengusir Putri Kandita dari istana. Dengan hati hancur, Putri Kandita pun meninggalkan istana melalui pintu belakang istana. Ia berjalan menuruti kemana kakinya melangkah tanpa arah dan tujuan yang pasti. Setelah berhari-hari berjalan, Putri Kandita tiba di pantai selatan. Putri Prabu Siliwangi yang malang itu bingung harus berjalan kemana lagi. Di hadapannya terbentang samudera yang luas dan dalam. Tidak mungkin pula ia kembali ke istana. Ah, aku letih sekali. Lebih baik aku beristirahat dulu di sini, keluh Putri Kandita seraya merebahkan tubuhnya di atas sebuah batu karang. Sang putri tampak begitu kelelahan sehingga dalam beberapa saat saja ia langsung tertidur. Dalam tidurnya, ia mendengar sebuah suara yang menegurnya. Wahai Putri Kandita, jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, berceburlah ke dalam lautan ini. Niscaya kulitmu akan pulih seperti sedia kala, ujar suara itu. Putri Kandita pun cepat-cepat bangun setelah mendengar suara itu. Apakah aku bermimpi? Gumamnya sambil mengusap-usap matanya 3 kali. Setelah itu, sang putri mengamati sekelilingnya, namun tak seorang pun yang dilihatnya. Aku mendengar suara itu dengan sangat jelas. Tetapi kenapa tidak ada orang di sekitar sini? Wah, jangan-jangan ini wangsit, pikirnya. Meyakini suara itu sebagai sebuah wangsit, Putri Kandita pun menceburkan diri ke laut. Sungguh ajaib, saat menyentuh air, seluruh tubuhnya yang dihinggapi penyakit kusta berangsur-angsur hilang, hingga akhirnya kembali menjadi halus dan bersih seperti sedia kala. Tidak hanya itu, putri kesayangan Prabu Siliwangi itu juga menjadi putri yang sakti mandraguna. Meskipun telah sembuh dari penyakitnya, Putri Kandita enggan untuk kembali ke istana. Ia lebih memilih untuk menetap di pantai sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran itu. Sejak menetap di sana, ia dikenal luas ke berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa sebagai putri yang cantik dan sakti. Para pangeran dari berbagai kerajaan pun berdatangan untuk melamarnya. Menghadapi para pelamar tersebut, Putri Kandita mengajukan sebuah syarat yaitu dirinya bersedia dipersunting, asalkan mereka sanggup mengalahkan kesaktiannya. Termasuk bertempur di atas gelombang laut yang ada di selatan Pulau Jawa. Namun, jika kalah adu kesaktian itu, maka mereka harus menjadi pengikut Putri Kandita. Dari sekian banyak pangeran yang beradu kesaktian dengan Putri Kandita, tak seorang pun dari mereka yang mampu mengalahkan kesaktian sang putri. Dengan demikian, para pelamar tersebut akhirnya menjadi pengikut Putri Kandita. Sejak itulah, Putri Kandita dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa.